Gua pemain aquascape, tapi gue juga psikologi nih ya. Gue juga psikologi pemain aquascape juga. Sebenarnya gitu ya, aquascape gini, punya aquascape ataupun hobi aquascape, sebenarnya ada nggak sih sebuah efek terhadap psikologisnya manusia? Ada nggak sih sebenarnya? Menikmati hal-hal yang indah kan juga sama juga fungsi yang memunculkan perasaan positif. Dari situ membuat kita jadi happy. Alhasil apa? Kita jadi semakin sehat mental. Jadi lebih sehat mentalnya. Betul. Semakin terjauh dari stres. Gue tuh pernah dengar nih ya, di teman-teman psikolog gue juga menganjurkan untuk kepolisian, TNI, militer untuk miara ikan-ikan predator karena katanya untuk merilis jiwa agresifnya militer. Itu bener nggak sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, gua saat ini sama temen gue nih guys. Temen gua yang kebetulan adalah psikolog. Iya. Ini bro. Betul. Om Edwin. Medwin. Kalau biasanya kan nama Edwin ya. Cuma ini ada M-nya depannya. Jadi Medwin. Namanya Medwin guys. Jadi gua kedatangan temen gua, psikolog gitu ya, psikolog klinis. Ya. Om, apa sih bedanya psikolog itu? Ada klinis, ada yang lain-lain? Satu dari yang dipelajari. Jelas kalau misalkan psikologi mungkin dibagi-bagi dulu ya. Bagiannya apa? Ada klinis. Juga ada yang klinis dewasa, ada klinis anak remaja. Oh, beda-beda. Beda-beda. Dokter juga nih, ada dewasa, ada anak-anak. Tapi ada juga yang memang kampus yang digabung jadi satu. Nah, cuman klinis aja. Apa sih yang disebut sebagai itu klinis tuh apa sih? Bedanya apa dengan yang lain? Bedanya gini. Memang kalau klinis itu mempelajari tentang patologisnya, penyakit. Benar, penyakit psikologisnya, penyakit mental. Psikologisnya bro. Jadi membedakan antara klinis dengan bukan klinis itu yang dibahas kalau klinis itu adalah tentang disordernya. Disordernya apa tuh disorder nih Om? Disorder itu gangguan psikologis. Gangguan psikologisnya. Jadi guys, gue psikologi tapi ilmu gue nggak setangi dia nih guys. Yang kayak juga. Gitu. Beda-beda segmen aja. Kenapa gue bikin konten ini Om? Karena gue pemain aquascape, tapi gue juga psikologi nih ya. Gue juga psikologi pemain aquascape juga. Sebenarnya gitu ya, aquascape gini, punya aquascape ataupun hobi aquascape, sebenarnya ada nggak sih sebuah efek terhadap psikologisnya manusia? Ada nggak sih sebenarnya? Secara teori lu ya? Gini, kalau berkaitan dengan stres kali ya, atau cara gimana kita menjaga kesehatan mental. Pertama, kita kan harus melakukan hobi. Apa? Hobi. Melakukan hobi. Lalu yang kedua, melakukan hobi itu positif. Bagus. Kita bagi-bagi dulu nih. Satu hobi. Lalu kedua melakukan suatu hal yang menyenangkan. Tapi di luar hobi ya. Nah, kalau aquascape ini, teman-teman semua bisa kedua-duanya. Jadi kalau misalkan memang orang punya hobi aquascape atau berkaitan dengan ikan atau akuarium gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan cukup beda sebenarnya antara aquascape sama akuarium ya. Berkaitan dengan itu, jadi hobinya di situ, itu sudah bisa memunculkan perasaan positif. Jadi secara mental ini bagus. Betul, memunculkan emosi positif, misalkan jadi gembira, jadi excited, happy, benar. Happy scaping namanya makanya. Happy scaping, bener. Itu apa bagus banget ya namanya. Itu udah slogan. Slogan. Happy scaping guys. Happy scaping. Bagus. Jadi itu secara psikologi positif itu ya? Lalu yang kedua, kalau misalkan memang dia nggak hobi untuk aquascaping atau akuarium, tapi kita melihat hewan peliharaan, walaupun hanya mungkin bukan punya kita ya, tapi misalkan punya orang misalkan saudara kita yang punya, tapi kita ngelihat, kita menikmati hal-hal yang indah kan juga sama juga fungsi yang memunculkan perasaan yang positif. Dari situ membuat kita jadi happy. Alhasil apa? Kita jadi semakin sehat mental. Jadi lebih sehat mentalnya. Betul. Semakin terjauh dari stres. Berarti kalau orang-orang yang udah kerja hektik banget, pusing, stres, under pressure, deadline semuanya gini, terus
dia lihat aquascape dan rilis itu bagus buat dia. Bagus banget. Bisa jadi malah itu salah satu healingnya dia. Cara tuh healingnya dia. Oke. Kan healing macam-macam ya. Bener. Mungkin ada orang yang healing harus ke tempat wisata, harus ke Bali. Gue ke Bali nih mau healing gitu ya, misalnya gitu ya. Atau misalkan gue mau nonton bioskop, mau healing gitu. Tapi juga bisa orang healing dengan apa? Memelihara hewan peliharaan. Satu atau dua tadi melakukan hobi gitu. Nah ini kan kedua-duanya bisa didapat dari aquascaping itu. Nah ini di luar aquascape juga ada akuarium. Dan gue juga di sini ada koleksi ikan-ikan predator. Ada arwana, ada pari, ada pibas, ada mas hoki dan lain-lain. Yang mas hoki nggak predator. Cuma ada yang memang bagi gue menarik, ikan hiu. Nah ini ada ikan hiu nih, ikan hiu gitu ya. Nah itu kalau bisa gede tuh mas? Bisa gede, sampai 1,5 meter. Ini sekarang umur berapa nih? Ini sekitar umur 4 bulan. 4 bulan. Ini betina, jantan? Nah ini belum dicek ini ya. Ini mesti uji dulu nih, secara genital apa nih. Belum diuji. Kirain ownernya tahu gitu, belum ya? Belum, kita bukan bidan. Nah, jadi maksud gua nih, Om Edwin. Ya. Tadi kan aquascape udah bahas nih, karena dengan keindahannya dia bikin happy, dia tuh rilis stres secara mental bagus, positif. Betul. Nah, kalau gue main ikan predator, itu kan bukan tentang keindahan nih, bukan dong ya. Jadi tentang ikan yang agresif, ikan yang ganas, terus kita ngasih ini. Gue udah pernah dengar nih ya, di teman-teman psikolog gue juga menganjurkan untuk kepolisian, TNI, militer untuk miara ikan-ikan predator, karena katanya untuk merilis jiwa agresifnya militer. Itu bener nggak sih sebenarnya? Oke, jadi gini, Mas, di dunia ini gitu ya, itu ada semacam arahnya itu bersifat apa? Misalkan kalau kita lihat bunga ya, kita lihat bunga itu sifatnya romantis, indah, bikin excited. Termasuk juga kalau misalkan hewan predator. Itu kan sifatnya agresif. Nggak indah lah. Dominan. Terus ada juga misalkan berkaitan dengan intimidatif juga bisa benar. Nah kalau orang-orang dengan tipe pekerjaan tertentu, bisa dibilang harus punya sifat tertentu yang mendukung dengan pekerjaannya itu. Contohnya tadi kan militer. Militer. Harus tegas. Terus polisi. Polisi. Terus satpam juga mungkin bisa ya kalau yang mungkin setipe. Betul. Itu kan mereka perlu agresivitas ya. Betul. Mereka harus punya agresi untuk bisa nggak cuman melawan orang lain, tapi juga bisa melawan egonya dia gitu. Yang harus ada di lingkungannya dia. Ada hal-hal yang agresif juga. Misalkan kayak tadi hewan predator, atau misalkan bisa juga dia suka olahraga yang tinju. Atau misalkan dia memang tipe orang yang suka traveling tapi jarak jauh, misalkan kayak bikers. Atau kan yang ekstrim sport. Ekstrim sport benar. Jadi memang itu yang merilis agresivitas di dalam diri dia supaya tersalurkan secara positif. Bisa dibilang lebih tepatnya memunculkan agresivitas yang dia punya. Malah memunculkan. Sehingga apa? Tapi sejalan dengan pekerjaannya, tapi di tempat yang pas. Betul, tempat yang pas. Jangan kalau misalkan agresifnya tawuran sama keluarga malah nggak boleh. KDRT atau misalkan tawuran nggak boleh gitu. Walaupun bully adik kelas nggak boleh juga. Jadi yang boleh ngeliatin orang bully itu ikan ngebully. Jadi disalurkan dengan cara yang tepat. Kira-kira. Jadi sebenarnya itu juga hal yang positif juga, memelihara ikan predator untuk teman-teman yang memang pekerjaannya keras nih guys. Kan? Polisi, yang harus memunculkan agresivitas agresivitas polisi lah, militer dan lain-lain. Jadi positif banget kita merah-merah ikan kayak gini. Nah, aquascape ini lebih ke rilis healing yang sifatnya keindahan, adem, ketenangan gitu ya. Dan juga memunculkan perasaan happy, exciting. Oke. Ini bagus banget loh, Kan kalau kita lihat nih ya teman-teman, kan memunculkan perasaan ada amazingnya, ada kayak bikin kita tuh kayak ada di dalamnya gitu. Bener nggak? Iya. Kebawa dalam sini. Gitu kira-kira. Siap. Jadi intinya ini bagus lah ya. Bagus. Oke. Sorry.
Oke. Itu teman-teman. Jadi gue kedatangan tadi temen gue, Om Edwin gitu ya. Dia ya ahli psikologi. Dia memang kerjaannya memang buka praktek psikologi gitu. Nah di sini walaupun gue psikologi secara keilmuan dia lebih jago lah. Jadi gue nanya sama dia secara basic teorinya apa. Soalnya gue pernah dulu bikin juga artikel tentang bagaimana manfaat akuarium terhadap apa namanya tadi rilis stres gitu ya, rilis stres gitu. Dan mungkin gue nggak sedalam masalah tadi patologi dan lain-lain. Apakah bisa nggak sih ini bagian dari terapi orang-orang yang kena kan bahasanya kan udah kena mental nih, kena mental, ada dibilang ada bipolar, terus ada bisa nggak ini aquascape atau akuarium ini menjadi metode terapis di psikologi? Sebenarnya teman-teman ya, semua yang bisa memunculkan perasaan atau emosi positif itu bisa menjadi terapi buat kita. Oke, jadi semua hal yang memunculkan perasaan positif dan bahagia. Iya, positif itu nggak cuma bahagia sih, maksudnya emosi positif atau apapun ya. Juga itu bisa menjadi channel terapis lah ya bahasanya. Betul, bisa jadi terapis buat diri kita sendiri. Oke. Mungkin kalau kita terapi ke orang lain atau terapi ke profesional ya, itu berarti kita sebagai orang yang diterapis gitu. Tapi kita pun juga bisa self healing ya. Self healing. Nah, self healing artinya apa? Kita tanda kutip menterapi diri kita sendiri. Nah, caranya apa? Tadi kita melakukan semua hal yang memunculkan emosi atau perasaan positif itu akan membuat kita jadi merilis stres dan juga mendapatkan suatu kesenangan tertentu. Itu kan juga sebenarnya terapi diri kita. Betul. Misalkan gini contohnya, kita lagi stres sama pekerjaan nih. Wah, pekerjaan numpuk nih, nggak kelar-kelar gitu ya. Wah, ada tambah lagi satu kerjaan, tambah lagi. Atasan misalkan terus nambahin pekerjaan buat kita gitu. Kita mau ngerjakan itu, wah udah ngeliat setumpuk gitu, udah pusing ya Mas ya. Nah, terus kita ngeliat aquascape-nya kita ngeliat ikan-ikan, kita ngeliat anggaplah misalkan setengah jam aja, setengah jam dalam waktu 3 hari gitu ya, atau mungkin seminggu juga, mungkin lebih efeknya lebih kerasa. Dari situ akan munculkan memunculkan perasaan emosi positif gitu ya. Dari situ akan membuat kita ingin memulai pekerjaan kita. Karena apa? Karena memang stresnya kita berkurang. Gitu. Siap. Intinya sebenarnya bagus lah ya. Bagus. Kalau orangnya simpel aja gitu. Jadi gitu guys. Bagus banget, bagus banget malah nggak bagus lah doang gitu ya. Ini bagus banget. Jadi nggak cuma aquascape, nggak cuma ikan predator, semua hobi yang positif itu akan positif terhadap mental kita semua nih guys. Lo bisa ya kalau lo emang suka dunia air, lo bisa miara diskus, lo bisa miara ikan mas koki, bikin aquascape, ikan predator gitu kan. Any hobi yang positif itu akan jadi positif bagi mental kita supaya lo nggak kena mental guys. Gitu. Ya kan? Nah, intinya gue thank you banget Om Edwin udah datang ke Galeri Aquarium Indonesia. Dan semoga obrolan kayak yang singkat ini bisa bermanfaat bagi lu semua guys. Amin. Gue Rizwandi, gue Om Edwin. Happy escaping guys. Happy escaping.